Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Nadi Tonang, tuan rumah di Bincang Tonang. Program kita kali ini berbincang dengan tokoh-tokoh masyarakat Mandailing seputar isu William Iskandar. Kita usung menjadi pahlawan nasional. Kita nanti akan berbincang dengan tokoh-tokoh Mandailing, apa tanggapan mereka dan seberapa penting figur ini kita rekomendasikan menjadi pahlawan nasional. Hadir di sini Bang Irwan Shah Nasution, Bang ya. Bang Irwan Shah Nasution, tokoh masyarakat Mandailing Natal. Hadir juga perwakilan dari pemuda Mandailing, Tan Gozali. Kita langsung saja berbincang dengan mereka. Bang, ya, seputar isu putra Mandailing, figur William Iskandar seperti apa di mata Abang? Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan William Iskandar, ini saya waktu SMP namanya sudah saya dengar. Iya. Dari guru dan sampai hari ini. Ini adalah salah satu putra daerah yang memberikan motivasi terhadap generasi muda. Dengan karya besarnya itu si Ulus-Ulus si Rumbuk-Rumbuk yang berisi tentang syair-syair motivasi. Dan ini saya pikir memberikan warna, memotivasi generasi muda pasca beliau untuk lebih mendalami dunia pendidikan. Memang beliau itu hadir di zaman Belanda dan sampai hari ini di Republik Merdeka nama beliau masih terdengar gaungnya dan tetap menjadi motivasi. Kalau menurut pemikiran saya, terlepas dari kontroversi apapun tentang ini segala macam, saya pikir William Iskandar layak kita pertimbangkan menjadi tokoh motivasi pendidikan. Nah, kalau memang ada cantolannya menjadi tokoh nasional atau pahlawan nasional, saya pikir sah-sah saja. Dan siapa lagi yang bisa menghormati orang-orang yang sudah berkarya di masa lalu. Nah, saya tidak suka dengan orang-orang yang mengecilkan sementara dia tidak punya karya apapun. Nah, saya lebih condong orang yang menghargai orang yang sudah berbuat untuk Republik ini. Seperti itu Abang menyikapi figur seorang William Iskandar. Ada isu yang hari ini lagi hot di tengah-tengah masyarakat Tapanuli bahagian selatan. Sepenting apakah posisi William Iskandar ini dalam sejarah sehingga kita harus merekomendasikan beliau, nama ini menjadi sosok pahlawan nasional? Apa sebetulnya yang sudah beliau perbuat? Yang saya dengar saya baca juga beliau ini aktif bagaimana masyarakat di sekitarnya bisa mengecam pendidikan, bisa ikut dalam pendidikan. Padahal pada saat itu sangat susah. Biasanya yang bisa sekolah itu anak raja-raja. Tapi beliau siapapun. Terdengar kabar, Bang, tanpa memotong. Terdengar kabar beliau ini juga sosok anak raja katanya. Ya, saya secara mendalam tidak persis tahu tentang beliau, tapi karya besar beliau tentang si Bulus-Bulus si Rumbuk-Rumbuk itu menjadi motivasi sampai hari ini. Seperti itu Abang melihatnya ya. Pentingnya beliau menjadi pahlawan nasional? Ya, saya pikir kita juga tidak punya figur-figur lain. Nah, kalau ada Jenderal Haris Nasution, saya pikir sudah selesai di Jakarta. Nah, sudah ada yang memunculkan karena beliau sudah jauh-jauh hari tokoh nasional setelah Republik Merdeka. Tapi kalau seperti William Iskandar, sudah saatnya. Mana lagi kira-kira tokoh-tokoh yang bisa kita angkat menjadi pahlawan nasional, sehingga ditulis dalam sejarah, diulas lagi, nanti diteliti lagi. Nah, sehingga karya-karya besar beliau bisa besok mungkin menjadi muatan lokal, apakah itu peningkatan budi pekerti. Artinya ilmu yang beliau wariskan untuk bangsa ini tetap hidup seperti itu Abang? Sampai sekarang tetap hidup. Dengan legalitas pahlawan nasional ini terbukti bahwasannya negara mengakui keilmuan beliau, seperti itu. Kalau negara saya belum tahu.
Tapi saya pikir saya sebagai masyarakat Madinah sangat apresiasi terhadap beliau, dan sampai hari ini karya beliau itu masih ada. Oke, Bang, kita pindah dulu ke ini. Bung Tan Gojali, Ketua Ikatan Pemuda Madinah. Mandailing ya, bukan Madinah. Mandailing sebagai bangsa, seperti itu ya. Sosok William Iskandar begitu fenomenal di tengah-tengah masyarakat Mandailing, nasional bahkan internasional. Untuk generasi milenial, sosok ini masih dikenal menurut Anda? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk sosok William Iskandar ini sebenarnya kalau untuk wilayah napa-napa di Mandailing Sorik Marapi sebenarnya ini sudah dikenal. Tidak asing lagi, khususnya memang bagi generasi milenial 25 ke atas. Kalau 25 ke bawah mungkin ini sudah mulai menghilang. Dan ini menjadi kekhawatiran seperti itu. Saat ini memang kita lihat memang kalau ketika waktu saya masih kecil, sekolah SD itu selalu diajarkan tentang bagaimana si bulus-bulus si rumbu-rumbu, bagaimana tentang syair-syair William Iskandar. Bahkan di dinding-dinding sekolah pun banyak ditulis. Tentang syair-syairnya, langkah wamang margubutu sekolah. Itu upaya yang dilakukan daerah untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Sekarang artinya ini, masyarakat milenial menurut amatan Anda sebagai Ketua Pemuda Mandailing, generasi Mandailing ini masih artinya mau memperbincangkan sosok ini. Ya, alhamdulillah memang sebenarnya beberapa tahun terakhir ini memang nama William Iskandar ini jarang disebut. Tapi waktu ketika memang hari pendidikan 2 Mei kemarin, mulai muncul nama William Iskandar lagi ke permukaan umum, khususnya di media-media sosial, untuk didukung lagi sebagai pahlawan nasional. Di salah satu media lokal semalam saya membaca di media digital ya Bang ya. Anda mengeluarkan statement William Iskandar menurut Anda layak untuk disuarakan sebagai pahlawan nasional. Motivasi Anda mengeluarkan statement itu apa? Ya, saya satu aja. Jawabannya. Ketika bicara William Iskandar, membandingkan memang kita tidak boleh membanding-bandingkan sebenarnya. Tapi ketika memang kita lihat memang William Iskandar dengan Ki Hajar Dewantara, dengan taman siswanya di atas 1900-an, sedangkan William Iskandar itu 1800-an. Dialah orang pertama yang mendirikan sekolah pribumi, Quick School Tanobatu. Quick School sekolah pribumi bukan hanya di Sumatera, bahkan di Indonesia. Ini yang menjadi dasar pemikiran Anda untuk mengeluarkan statement itu. Kebetulan di sini juga pemirsa, kebetulan juga di sini hadir Bang Irwansyah. Beliau ini adalah latar belakangnya apa tadi namanya Bang? Ikatan Mahasiswa ya, IMA Madinah di pra pemekaran sampai pasca pemekaran ya Bang. Mandailing Natal sebagai kabupaten di Sumatera Utara. Tanggapan Anda tentang itu Bang? Saya pikir sangat positif. Siapa lagi yang kita munculkan? Enggak, dari statement maksud saya kembali ke tadi statement Tan Gojali mengatakan bahwasanya figur William Iskandar ini beda tipis dengan perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Anda melihat ini seperti apa dari sebagai alumnus dari Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal? Kalau saya sangat setuju saja. Karena memunculkan seseorang itu tergantung bagaimana ada pihak yang bisa memunculkan. Kalau tidak dimunculkan ya tentunya tidak akan muncul kan gitu. Saya mau tahu hari ini. Ki Hajar Dewantara ya mungkin masyarakat di Jawa sana bangga dengan tokohnya dan memunculkannya gitu. Kita juga harus begitu. Apakah ini tidak artinya tidak berhubungan dengan zona teritorial dikarenakan Ki Hajar Dewantara ada di Jawa dekat dengan ibu kota negara dan kita memiliki jarak dengan ibu kota negara sehingga tidak diperbincangkan? Ya kalau tentang masalah perbedaan jarak dan teritorial sebenarnya saya tidak melihat itu. Cuman sebagai mana besarnya peduli kepedulian apakah tokoh-tokoh masyarakat, apakah anak-anak muda
muda, generasi muda, kan gitu. Kita memunculkan kembali tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita, tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan teladan. Jangan kita biarkan bangsa ini kehilangan teladan. Kehilangan figur ya. Kehilangan figur yang bisa kita teladani gitu. Karena ya kita ambillah tokoh-tokoh lama kita yang sudah bisa membuat suatu kehidupan yang gelap menjadi terang misalnya gitu ya kan. Ya karena memang kan sangat kita pahami dari buku-buku sejarah bahwa sulitnya pribumi waktu itu mendapatkan pendidikan. Dan beliau mampu jadi perintis. Dan beliau mampu jadi perintis di bumi Mandailing kan gitu. Dan memang di beberapa jalan nama beliau sudah disematkan. Ditabalkan menjadi nama jalan. Jalan. Seperti ini jalan utama Panjago, ini jalan William Iskandar. Menjadi sosok yang begitu. Di Medan juga ada jalan William Iskandar. Bung Tan Gozali, kembali ke Bung Tan Gozali. Anda melihat sosok William Iskandar ini pantas untuk disematkan menjadi pahlawan nasional. Selain dari William Iskandar, apa tidak ada figur lain? Ya, untuk figur yang lain memang kita kemarin memang mendorong dua. Yang pertama William Iskandar, yang kedua Syekh Mustafa Hussein, karena dia juga adalah tokoh pendidikan. Syekh Mustafa Hussein ini siapa? Pendiri pesantren Mustopawiyah Purbabaru, tidak asing lagi. Iya. Pendiri Mustafa. Ini tidak justru akan menjadikan kontroversi baru, karena gini Bang, ada di beberapa grup yang memperbincangkan tentang sosok William Iskandar ini juga kontroversi masalah dinnya, agama, keyakinan beliau. Menurut kacamata Abang melihat ini seperti apa? Saya orang nasionalis. Berapa persen tingkat orang nasionalis di Mandailing ini? Saya pikir kalau kita masih cinta terhadap NKRI, kita harus nasionalis. Jangan kita pandang dari sisi yang kecil. Fanatisme keagamaan di Mandailing ini begitu kental. Kabupaten Mandailing Natal sebagai serambi Mekahnya Sumatera Utara, Abang melihat itu tidak jadi indikator? Fanatisme itu untuk menjalankan syariat kuat. Tapi orang Mandailing itu orang paling nasionalis. Kita lihat tokoh-tokoh yang di Jakarta. Paling nasionalis. Karena nasionalisnya ke Adang, ya kan? Lu bangun kampung halaman. Seperti sama. Jadi yang tahu hanya bagaimana itu menjaga NKRI. Dari tokoh pilihan yang dikeluarkan Bung Tan Gozali tadinya. Dari William Iskandar, sosok William Iskandar itu diperbincangkan kontroversi tentang adinnya, agamanya terkesan berkhianat terhadap leluhurnya seperti itu kan. Tiba-tiba muncul tokoh kedua yaitu Tuan Syekh Mustafa Hussein. Beliau ini sosok pendiri pesantren Mustafawiyah yang konon kabarnya jangan pernah mengaku penguasa sebelum berkunjung ke Mustafawiyah. Terbukti dengan akhir-akhir ini acap kali dikunjungi oleh penguasa kita, Pak Jokowi. Anda melihat seperti apa? Kalau terkait dengan Mustafawiyah ini kan salah satu ikon yang menjadikan Mandailing Natal lah dibilang hari ini ya. Mandailing Natal sebagai kabupaten santri. Ini pesantren terbesar. Dan saya pikir juga pesantren ini menjadi pemicu, ya, menjadi pemicu dibukanya pesantren-pesantren lain di kecamatan-kecamatan. Walaupun memang mungkin sampai hari ini basicnya masih lebih kuat kepada keagamaan gitu kan. Lebih kuat kepada. Tapi itu juga saya pikir ya sesuatu hal yang harus dan wajib saya pikir kita hargai gitu. Layak juga menurut Anda untuk rekomendasikan menjadi pahlawan nasional. Dan hari ini ya alumni pesantren itu sudah di mana-mana berkiprah di Republik ini. Banyak tokoh nasional hari ini di panggung-panggung politik, juga di karir-karir pengacara, bidang hukum, berasal dari Jazirah Mandailing Natal. Tak terhitung jari, ternyata mereka basicnya itu berasal dari Mustafawiyah. Mereka para alumni, harapan Anda kepada mereka apa? Seperti apa? Kalau para alumni Mustafawiyah maksudnya? Iya, kenapa mereka tidak justru ikut menyuarakan ini seperti itu? Ini sebenarnya masalah sentuhan. Sentuhan. Iya, masalah sentuhan. Karena mungkin mereka konsen di bidang pekerjaan masing-masing. Tapi saya yakin ketika ada yang menyentuh ini, saya yakin mereka akan seide juga.
Tapi mereka tidak pernah ada niatan sepertinya. Harus ada yang menyentuh. Bottom up ya Pak, Iya, dari harus ada yang menyentuh. daerah. Iya, harus ada yang menyentuh. Komitmen Anda, Bang ya tanpa memotong, komitmen Anda sebagai Ketua Ikatan Pemuda Mandailing terhadap ini, seberapa tinggi konsistensi Anda untuk menyentuh ini? Ya, kalau komitmen saya, secara pribadi, ini nggak usah secara lembaga ya. Iya. Sebagai putra daerah, saya sebagai putra daerah. Iya. Ya, memiliki rasa beban moral terhadap dua tokoh ini sebenarnya saya sangat tinggi. Bang Irwansyah tadi Karena mengatakan memang tidak ada yang menyentuh, makanya kita coba bagaimana untuk menyentuh para alumni, para masyarakat Mandailing, para perantauan. Ini sudah waktunya sudah untuk waktunya. menyuarakan seperti itu. Ya, sudah waktunya. Iya, seperti itu Anda menyikapinya ya. Dan Ikatan Pemuda Mandailing lahir untuk menyentuh bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah Mandailing ini, bukan hanya Madinah, bahkan itu efeknya Tapsel, pasca adanya Sidiguan. nama-nama ini nantinya akan berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat di sini juga. Ya, paling tidak jadi motivasi bagi generasi muda ke depan. Sama halnya dibilang Soekarno jas merah. Jangan Anda lupa dengan sejarah. Seperti itu. Iya. Orang yang melupakan sejarah ya akan tergilas oleh peradaban itu sendiri. Tergilas oleh peradaban itu sendiri. Iya. Watak perjuangan, watak yang mengatakan bahwasanya orang Mandailing itu sebetulnya adalah sebuah peradaban yang selangkah lebih maju dari sekitarnya. Terbukti dengan figur William Iskandar. Semalam saya berbincang dengan salah satu tokoh pendidik di Kabupaten Mandailing Natal mengatakan ternyata William Iskandar ini satu-satunya orang utusan Pulau Sumatera hari itu untuk dididik menjadi sebuah tunas baru dan melahirkan tunas-tunas lain. Apakah ini layak kita jadikan sebagai indikator berpikir mendapatkan beliau sebagai pahlawan? Seperti saya sampaikan di awal tadi, beliau dari saya SMP sudah mendengar nama beliau dari informasi-informasi itu apa yang diajarkan dulu tentang karya besarnya si Bulus dan si Lumbung. Iya. Dan sampai hari ini, kalau kita jumpa sama orang tua itu menjadi nasihat-nasihat gitu, walaupun dalam bentuk modifikasi bahasa yang lain gitu. Langkah mau amang sekolah, ya kan? Dan itu kan mungkin dulu ya sekolahnya juga nggak ada. Seperti itu. Sama orang mau melangkah, hari ini sekolah sudah ada, ya kan? Iya. Nah ini dan masih itu bisa berkat beliau. Masih bisa jadi motivasi. Iya. Kan gitu. Karena ya majunya sebuah negara, majunya sebuah teritorial, salah satu indikatornya masalah pendidikan. Iya. Bincang ini sengaja kami rekam dan kemudian kami publis dengan harapan suara aspirasi kami ini menjadi sebuah rekomendasi untuk pemerintah Republik Indonesia yang berkuasa hari ini dan kedepannya tentunya. Semisal Bang, hari ini Abang ada di hadapan Pak Jokowi sebagai penguasa hari ini. Harapan Anda kepada beliau? Pak Jokowi namanya presiden. Iya. Presiden itu harus banyak mendengar. Iya. Tidak banyak bicara gitu. Iya. Perbanyak mendengar, tampung mana kira-kira hal-hal yang positif. Iya. Ya kan godok secara matang. Iya. Dan jadikan itu monumen-monumen. Iya. Kalau seperti tadi William Iskandar dan Mustafa ini di bidang keteladanannya. Iya. Dia mampu membangkitkan pendidikan. Iya. Dia apresiasi, tampung godok. Dan presiden kan punya lembaga untuk menggodok itu. Seperti itu. Pesan Anda kepada Pak Jokowi misalnya? Saya berharap kepada Pak Jokowi dari manapun datangnya ide-ide ya memunculkan tokoh-tokoh keteladanan, menjadikan itu menjadi pahlawan nasional. Tolong diapresiasi, tolong diakomodir, kaji secara mendalam. Dan tidak ada tidak ada ruginya. Apa ruginya Pak Jokowi membuat Mustafa Husin dan William Iskandar menjadi pahlawan nasional? Saya pikir malah lebih positif. Seperti itu ya. Gitu. Iya, pandangan Bang Irwansyah tentang harapan-harapan itu artinya berharap didengar oleh Pak Jokowi, berharap didengar oleh stakeholder, pengambil keputusan yang lain. Tolonglah pandang kami yang ada di ujung Sumatera Utara berbatasan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat pernah menjadi
ikon atau ibu kota negara, tentu itu berimbas pada peradaban kami yang ada di tapal batas ini. Kami juga ingin dikenal dan dicatat sebagai pelaku sejarah. William Iskandar penting menjadi pahlawan nasional. Bang, ada sekelompok pemuda di Mandailing ini yang menabalkan diri menjadi Ikatan Pemuda Mandailing. Satu kalimat Anda tentang itu. Saya sangat apresiasi ya terhadap generasi muda, terhadap generasi muda yang punya ide pikir, ya, untuk membawa kemajuan. Iya. Pesan Anda kepada mereka? Silahkan, ayo mari sama-sama membangun Mandailing Natal, membangun Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Bang Irwansyah. Semisal kembali kepada Ketua Ikatan Pemuda Mandailing, Bung Tan Gozali. Semisal Pak Jokowi hari ini ada di depan Anda, pesan Anda kepada beliau tentang format yang Anda berikan, pengusungan 2 nama putra Mandailing sebagai pahlawan nasional. Ya, kalau pesan saya sebenarnya simpel aja. Yang pertama, tidak ada alasan lagi oleh pemerintah pusat tidak mengangkat 2 ketokohan putra Mandailing, baik Bapak William Iskandar dan juga Syekh Mustafa Hussein. Tidak ada alasan lagi karena ini sudah mendunia, bukan hanya persoalan sebagai tokoh daerah. Seperti halnya memang SMA Tanobato sekarang ini, saya alumni SMA Tanobato. Saya tahu persis bagaimana berdiri sejarah SMA Tanobato ini, mulai peletakan batu pertama sampai peresmiannya, sampai perjalanan SMA Tanobato ini. Itu dulu dibangun oleh Menteri Daud Yusuf tahun 1982. Baru itulah sekolah yang 2 kali datang menteri. Peletakan batu pertama dia datang dan peresmian dia datang sebagai penghargaan terhadap William Iskandar. Yang semalam kita lihat prasastinya Yang semalam itu ada bukti prasasti di situ. Itu kan tidak cukup. Kita ingin bagaimana ini dikenang oleh generasi muda, bukan hanya Mandailing, bahkan Indonesia. Jadi motivasi ke depan, sama hal seperti dibilang Bang Irwansyah sebagai pahlawan, motivasi dalam pendidikan. Artinya Giro Handa sekarang hari ini mengatakan, yang saya tangkap, William Iskandar dan Syekh Mustafa Hussein pahlawan nasional harga mati, seperti itu ya. Harga mati. Tidak lagi diragukan lagi untuk persoalan itu, dan itu terus kita suarakan. Terima kasih Bung Tan Gozali, terima kasih Bang Irwansyah Nasution. Bincang kami siang ini begitu menarik. Mengingat durasi juga bahwasanya hari ini adalah hari Jumat. Kita sedang berpijak di bumi Jazirah Mandailing Natal, Serambi Mekahnya Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Maka tidak elok juga kalau kita berlama-lama. Kami juga ingin memaparkan yang lain-lain, tapi mengingat durasi, kita singkat sampai di sini. Terakhir kata dari saya, ulang lo zaman ben apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.